Oke, pada bagian ini kita akan mempelajari mengenai larutan asam dan basa. Ya, sebelum kita masuk ke dalam perhitungan, kita harus tahu dulu definisi asam dan basa. Ya, di sini ada 3 konsep yang harus kalian ketahui mengenai asam dan basa. Ya, yang pertama konsep dari Arrhenius. Ya, Arrhenius bilang bahwa asam adalah zat yang menghasilkan H+ di dalam air. Ya, kemudian basa adalah zat yang menghasilkan OH- atau ion hidroksida. Ya, di sini ion hidroksida. Kalau H+ adalah ion hidrogen. Ya, di sini adalah ion hidrogen atau kita sering singkatnya menjadi asam saja ya. Asam ada beberapa jenis menurut Arrhenius. Yang pertama ada asam monoprotik ya. Dia memiliki hanya satu H+, contohnya adalah HCl ya, dia hanya terurai menjadi satu H+ dan satu Cl-. Yang kita lihat hanya H+-nya. Kemudian asam diprotik memiliki 2 ion H+, contohnya adalah H2SO4 ya, dia punya 2 ion H+. Ada asam triprotik ya, memiliki 3 ion H+, contohnya H3PO4 ya, terurai menjadi 3 H+ dan PO4 3-. Untuk hidroksida contohnya adalah NaOH ya, menghasilkan Na+ dan OH- di sini. Kemudian NH3 ya, NH3 ini khusus ya, adalah amoniak. Ya, amoniak ini adalah basa lemah ya, gas. Dia berupa gas, tapi kalau dia dimasukkan ke dalam air, amoniak ini akan berubah menjadi NH4+ dan OH-. Ya, ada OH- sehingga dia bersifat sebagai basa. Konsep yang kedua adalah konsep dari Bronsted-Lowry ya. Bronsted-Lowry ini bilang bahwa asam itu adalah zat yang memberikan atau mendonorkan proton ya. Proton di sini adalah ion H+, donor proton ya. Kemudian basa adalah zat yang menerima H+ atau akseptor dari proton ya. Sehingga dapat kita rumuskan ya, asam ketika bereaksi ya, ketika di dalam air ya, asam ini akan menghasilkan ion H+ dan basa konjugasi. Kemudian basa akan menerima H+ menghasilkan asam konjugasi. Nah, di sini untuk lebih jelasnya di dalam soal dapat kalian lihat HCl tambah H2O menjadi H3O+ tambah Cl- ya. Kita lihat kondisi di sebelah kiri HCl, sebelah kanan itu menjadi Cl-, artinya dia kehilangan H+. Makanya HCl di sebelah kiri ini bersifat sebagai asam, dan Cl- ini adalah sisanya dari HCl, basa konjugasinya ya. Untuk H2O menjadi H3O+, sebelumnya dia H2O bersifat basa karena dia akan menerima H+. H3O+ ini adalah H2O yang sudah menerima H+, disebut asam konjugasinya. Konsep yang ketiga adalah konsep dari Lewis ya. Lewis ini kalian harus ingat mengenai struktur Lewis ya. Asam ini dikaitkan dengan pasangan elektron bebas ya. PeB, asam adalah zat yang menerima ya, basa adalah zat yang memberikan PeB, pasangan elektron bebas. Sehingga untuk asam basa Lewis ini hanya terjadi pada ikatan kovalen koordinat ya. Harus ingat ada beberapa jenis ikatan kovalen, ada yang tunggal, ada yang rangkap 2, ada yang rangkap 3, ada yang koordinat. Nah, ini hanya terjadi pada ikatan kovalen koordinat ya. Contohnya adalah NH3 tambah BF3 menjadi NH3 BF3 ya. Di sini digambarkan struktur Lewisnya dari NH3. Dia memiliki satu pasang elektron yang bebas. Kemudian BF3 dia hanya ada di pusat B ini hanya ada 6 elektron. Dia kurang 2 ya untuk mencapai oktet, sehingga diberikanlah ya dari si N ini akan diberikan ke B ya, diberikan secara cuma-cuma, itu adalah ikatan kovalen koordinat. Ya, di sini dapat dilihat seakan-akan si N ini memberikan kepada B, padahal tidak ya. N itu tetap 8, BF3 B-nya itu seakan-akan 8, tapi dia pinjam punya N ya. Jadi ini adalah ikatan kovalen koordinat dari NH3 dan BF3. Ini adalah NH3-nya itu yang memberikan ya, NH3 yang memberikan disebut basa ya, sehingga BF3 yang menerima disebut dengan asam ya. Ini adalah contoh asam dan basa menurut Lewis. Ada 3 konsep dan kalian harus mengerti ketiga-tiganya. Yang akan kita pakai itu adalah konsep asam basa dari Arrhenius saja ya. Asam adalah zat yang menghasilkan H+, dan basa adalah zat yang menghasilkan
OH- ya, ini kalian harus perhatikan. Kemudian mengenai kekuatan asam dan basa, ya, menurut Arrhenius kita sudah tahu asam yang menghasilkan H+, basa yang menghasilkan OH-. Ternyata ada asam kuat, ada basa kuat, ada asam lemah dan basa lemah, ya. Asam kuat, basa kuat definisinya adalah asam atau basa yang sebagian besar atau seluruhnya terurai menjadi ion-ionnya, ya. Sehingga alfanya mendekati 1, ya. Alfa itu adalah derajat disosiasinya mendekati 1, ya, atau hampir 100% terurai menjadi ion-ionnya. Contohnya asam kuat adalah asam iodida, ya, Hi, asam bromida HBr, asam nitrat HNO3, asam sulfat H2SO4, HCl adalah asam klorida. Kemudian basa kuat ada NaOH, natrium hidroksida, CaOH 2 kali adalah kalsium hidroksida, KOH adalah kalium hidroksida, BaOH 2 kali adalah barium hidroksida, SrOH 2 kali adalah strontium hidroksida. Asam dan basa yang lemah itu hanya sebagian kecil yang terurai menjadi ion-ionnya, sehingga alfanya, ya, mendekati 0, ya. Dia sangat kecil alfanya, mungkin di bawah 50% yang terurai menjadi ion-ionnya. Sehingga sifat asam dan basanya menjadi lemah, ya. Asam lemah contohnya adalah HF, ya, asam fluorida, H3PO4 asam fosfat, H2S asam sulfida, H2C2O4 asam oksalat, C3COH adalah asam cuka atau asam asetat, ya. HCN adalah asam sianida. Kemudian basa lemah adalah NH4OH, ya, amonium hidroksida, AlOH 3 kali ini adalah aluminium hidroksida, FeOH 3 kali besi 3 hidroksida, COH 2 kali tembaga 2 hidroksida, ya. Asam lemah itu memiliki nilai Ka, tetapan ionisasi asam. Basa lemah memiliki Kb, tetapan ionisasi basa, ya. Ini digunakan dalam perhitungan menghitung kekuatan asam dan basa, ya. Nah, di sini kita untuk menghitung kekuatan asam dan basa didefinisikanlah suatu besaran yang namanya pH dan pOH, ya. pH adalah minus log dari H+ dan pOH adalah minus log dari OH-, di mana pH ditambah pOH adalah 14. Ini didasarkan dari tetapan kesetimbangan air, ya, KW 10 pangkat minus 14 pada 25 derajat Celcius, dan ini dipakai secara umum. pH ditambah pOH adalah 14, ya. Di mana KW dari air adalah H+ dikali OH-, ya. pH ini digunakan untuk menentukan kekuatan asam dan basa, ya. Untuk asam kuat dan basa kuat, cara menghitung pH-nya adalah tinggal molaritas dari zatnya dikali dengan valensi. Valensi ini adalah jumlah H+, ya, atau jumlah OH- di dalam basa, ya. Untuk asam lemah dan basa lemah dihitung dari Ka, ya, tadi memakai Ka dikali molaritas lalu di akar, atau bisa juga pakai derajat disosiasi alfa dikali molaritas, ya. Nah, di sini kalian harus tahu, ya, untuk asam itu pasti pH-nya di bawah 7, ya. pH 7 itu adalah pembatas, ya, netral. Kemudian netral itu adalah pH-nya tepat 7, ya. pH air yang tidak mengandung ion itu adalah 7, ya, air murni. Kemudian basa pH-nya di atas 7, ya. Biasanya untuk menghitung basa itu pakainya pOH dulu, ya. Basa ini biasanya pakainya pOH dulu baru dihitung pH-nya, ya. Dengan rumus 14 dikurang pOH, ya, dari sini. Semakin kecil pH berarti dia semakin asam, semakin besar pH berarti semakin basa, ya. Ini harus kalian mengerti. Kemudian contoh soal di sini, tentukan pH dari larutan HCl 10 pangkat minus 2 molar, ya. Untuk nomor 1 kita harus tentukan dulu dia asam kuat atau asam lemah. Ya, HCl ini adalah asam kuat, ya. Biasanya kalau asam lemah itu ciri-ciri diketahui Ka atau Kb, ya. Di sini tidak diketahui Ka dan Kb-nya. HCl dan H2SO4 adalah asam kuat. Nah, C3COH ini dikasih tahu Ka adalah asam lemah, ya. Nah, kita hitung di sini untuk pH yang nomor 1 HCl, ya. H-nya ada 1, ya. HCl adalah H+ ditambah Cl-. H-nya ada 1, ya. Sehingga valensinya adalah 1, ya. H+ adalah valensi dikali molaritas, ya. 1 dikali molaritas dari HCl, yaitu 0,01 atau 10 pangkat minus 2 molar.
Ya, sehingga dapat kita hitung langsung pH-nya adalah minus log dari H+. Ya, H+ harus satuannya dalam molaritas, ya. Dan di sini kita memakai istilah logaritma, jadi harus mengetahui basic dari logaritma, ya. Tanpa ada angka berarti basisnya adalah 10, ya. Ini pangkat bisa turun ke depan. Jadi minus dari minus 2 adalah 2, ya. Jadi untuk soal nomor 1 pH-nya adalah 2, ya. 10 log 10 itu 1, ya. Kemudian yang kedua, larutan H2SO4 0,01 molar, ya. Yang kedua, untuk H2SO4 dia memiliki 2 ion H+, sehingga harus dikali 2, ya. Ini 2H+ ditambah SO4 2-, ya. Sehingga dia H+-nya adalah 2 kali valensi dikali molaritas. Molaritas dia adalah 0,01 atau 10 pangkat minus 2, ya, molar. Nah, ini dapat kita hitung pH-nya adalah minus log dari 2 dikali 10 pangkat minus 2. Nah, kalau perkalian di dalam logaritma itu menjadi jumlah, ya. Jadi ini adalah minus log 2, ya. Dalam kurung, ya, minus log 2 ditambah log 10 pangkat minus 2, ya. Sehingga dapat kita peroleh minus log 2 ditambah 2, ya. Atau kadang lebih sering ditulis 2 minus log 2, ya. Lebih enak ditulis angka itu di depan dari logaritmanya. Nah, untuk soal nomor 3, CH3COH ini adalah asam lemah, ya. Asam lemah diketahui Ka-nya, sehingga kita bisa hitung H+-nya dari akar Ka dikali molaritas, ya. Molaritasnya C3COH, ya, 10 pangkat minus 5 dikali molaritasnya adalah 0,1 molar, ya. Ini adalah 10 pangkat minus 3 molar, ya. Akibatnya pH-nya adalah minus log dari 10 pangkat minus 3, ya. Atau pH-nya adalah 3, ya. Lanjut, contoh soal yang keempat untuk basa. Di sini kita perhatikan larutan NaOH 0,1 molar, ya. Larutan NaOH 0,1 molar ini adalah basa kuat, COH 2 kali juga basa kuat, ya. Ya, untuk nomor 4 sama, ya. OH minusnya adalah dari NaOH. NaOH ini diurai menjadi Na+ dan OH minus, ya. OH minusnya ada 1 ion saja, sehingga OH minusnya adalah valensinya 1, ya. 1 dikali dengan molaritasnya adalah 0,1 molar, ya. Atau 0,1 molar. Untuk pOH-nya dapat kita hitung langsung dari minus log 0,1, ya. Atau minus log 10 pangkat minus 1 adalah 1, ya. Nah, untuk menghitung pH itu dapat dihitung dari 14 dikurang dengan pOH, ya. Atau 14 dikurang 1 yaitu 13, ya. Jadi pH dari NaOH 0,1 molar ini adalah 13. Kemudian untuk 50 ml CaOH 2 kali 0,01 molar, ya. Jadi perhatikan, ya. Volume di sini tidak akan berpengaruh terhadap pH, ya. Karena pH itu adalah konsentrasi. Ya, jadi tidak dipengaruhi oleh jumlah NaOH atau CaOH-nya, ya. Untuk nomor 5, 50 ml CaOH 2 kali 0,01 molar, ya. Nah, di sini CaOH 2 kali kalian harus urai dulu, ya. CaOH 2 kali kalian harus urai dulu menjadi Ca2+ ditambah 2 OH minus, ya. Tambah 2 OH minus. Nah, di sini OH-nya ada 2. Nah, maka OH minusnya adalah rumusnya valensi 2 dikali dengan molaritasnya 0,01 atau 10 pangkat minus 2, ya. Sehingga dapat dihitung pOH-nya adalah 2 minus log 2, ya. Ini bisa langsung 2 minus log 2, caranya sama dengan menghitung pH, ya. Sehingga dapat dihitung pH-nya adalah 14 dikurang dari 2 minus log 2, ya. Yaitu adalah 12 tambah log 2, ya. Perhatikan. Kita semua basa atau asam itu dinyatakan dalam pH, ya. Kemudian soal nomor 6. Ini adalah contoh dari basa lemah, ya, karena diketahui NH4OH Kb-nya 1 kali 10⁻⁵. Volume tidak berpengaruh lagi, ya. Sehingga OH minus langsung dihitung dari
akar KB dikali M ya. KB-nya adalah 10 pangkat minus 5 ya. Molaritasnya adalah 10 pangkat minus 2 ya. Jadi ini adalah akar dari 10 pangkat minus 7 ya. Akar dari 10 pangkat minus 7 kita sederhanakan saja 10 pangkat minus 3,5 ya. Sehingga pOH-nya dapat dihitung dari min log 10 pangkat minus 3,5 yaitu 3,5 ya. Sehingga dapat dihitung pH-nya adalah 14 dikurang 3,5 atau 10,5.